Halo teman-temanku yang kece, kembali lagi ya di review film bersama Sam and Nick. Kali ini aku dan Nicole akan review film yang udah banyak banget di request sama kalian nih, The Lion King. Film petualangan drama musikal ini merupakan remake versi CGI fotorealis dari film berjudul sama yang tayang pada tahun 1994. Film karya Walt Disney yang udah gak diragukan kualitasnya ini langsung memasuki box office. Pasti ceritanya seru abis. Yuk langsung aja kita ceritain. Perhatian, perhatian, pintu teater Samuel Mikola telah dibuka. Bagi penonton yang belum subscribe, dipersilahkan untuk segera subscribe channel ini. Film akan segera dimulai. Film dimulai di Pride Lands, kerajaan binatang yang dipimpin oleh sekelompok singa. Di hari yang cerah itu, semua binatang berkumpul ke puncak bukit Pride Rock untuk menghadiri acara perkenalan anak Raja Singa Mufasa dan Ratu Sarabi yang baru lahir. Rafiki, monyet penasihat kerajaan, memperkenalkan anak yang bernama Simba itu kepada semua binatang lainnya. Mereka menyambut Simba dengan sorak gembira karena akan menjadi penerus tata ayahnya. Scar, adiknya Raja Mufasa, gak datang ke acara perkenalan Simba tuh. Raja Mufasa jadi mengirim Zazu, burung pelayan kerajaan, untuk menegurnya. Tapi Scar yang lapar malah mau makan Zazu. Untung aja Raja Mufasa datang di saat yang tepat. Dia mencoba bicara dengan adiknya. Kayaknya Scar iri deh sama Simba, karena Simba yang akan menjadi raja berikutnya. Scar dengan kurang ajar pergi meninggalkan kakaknya yang masih bicara. Jangan tiru sifat jeleknya Scar ya teman-teman. Zazu aja sampai nyaranin ke raja untuk usir aja tuh Scar dari Pride Lands. Tapi sebagai kakak yang baik, Mufasa tetap menganggap Scar sebagai keluarganya. Besok pagi-pagi, Simba dengan semangat bangunin ayahnya yang udah janji mau ajak dia patroli. Mufasa ajak Simba ke bagian paling puncak bukit dan kasih lihat seluruh wilayah kerajaannya. Simba kagum ngelihat betapa luasnya wilayah kekuasaan ayahnya, mulai dari bukit, pepohonan, kolam minum, dan pegunungan. Ayahnya juga beri perintah kalau Simba nggak boleh pergi ke daerah terlarang, bayang-bayang di balik pegunungan. Mufasa juga jelasin ke Simba kalau nanti dia yang akan jadi raja selanjutnya dan dia harus jadi baik dan bijaksana. Tiba-tiba, Zazu datang memberikan laporan kalau para hiena mulai menyerang Pride Lands. Dan Sarabi sedang memimpin pasukan untuk menyerang para hiena itu. Mufasa langsung pergi membantu Sarabi. Simba ingin ikut ayahnya. Tapi Mufasa menyuruh Zazu untuk anterin Simba pulang untuk bermain sama anak-anak yang lain. Simba bete tuh karena nggak boleh ikut sama ayahnya, jadi dia kejar-kejar kumbang dan ketemu sama pamannya, Scar. Scar suruh Simba balik ke sarangnya, tapi Simba dengan sombongnya nggak mau disuruh pulang. Dia bilang ke pamannya kalau tadi ayahnya sudah tunjukkan seluruh kerajaannya kepada Simba dan nanti Simba yang akan kasih perintah ke pamannya itu. Scar jadi kesel banget tuh. Dia bikin Simba penasaran dengan kasih tahu soal kuburan gajah di belakang bayang-bayang, tempat yang dilarang ayahnya untuk didatangi. Simba jadi kepo mau ke sana. Dia langsung samperin sahabatnya, Nala, dan ajak dia pergi. Simba minta izin untuk pergi ke kolam minum dengan Nala. Ibunya bolehin Simba pergi dengan Nala, tapi seperti biasa, mereka harus diawasin sama Zazu. Meskipun bete, mau gak mau mereka pergi sama Zazu. Di jalan, Simba kasih tahu Nala kalau dia mau ngajak Nala ke kuburan gajah di balik bayang-bayang yang dibilang sama paman Scar. Awalnya Nala khawatir karena belum pernah pergi sejauh itu, apalagi mereka diawasi oleh Zazu. Jangan kayak Simba ya yang bohong dan mau langgar perintah ayah dan ibunya dan ngajak-ngajak temen pula lagi.
Sambil berjalan, Simba dan Nala berlari sambil bernyanyi melewati kawanan cheetah, flamingo, dan zebra sampai ke kolam minum. Mereka juga menyelinap di bawah kawanan gajah, jerapah, dan binatang lainnya yang sedang minum untuk mengelabui Zazu. Akhirnya Zazu terjebak kawanan burung. Simba dan Nala lolos dari pengawasan Zazu dan kabur. Mereka lanjutin perjalanan sambil bercanda, sampai gak sadar kalau udah ada di tempat yang menyeramkan. Simba yakin inilah kuburan gajah yang dimaksud oleh Paman Scar. Nala mulai takut dan bilang ke Simba supaya jangan masuk jauh-jauh. Tapi Simba yang kepo terus masuk ke dalam. Nala peringatkan Simba kalau kelihatannya tempat ini sungguh berbahaya. Simba malah nantangin ketawa-ketawa. Tiba-tiba, para hyena mulai berdatangan menghampiri mereka berdua. Salah satu hyena yang kelihatannya pemimpin mereka mengenali Simba. Simba masih aja nantangin kalau tidak ada yang bisa menyakiti dia yang adalah calon raja. Untung aja Zazu datang dan menghalangi pemimpin hyena itu yang ternyata bernama Shenzi. Zazu peringatkan Shenzi kalau dia menyakiti Simba, dia akan berperang dengan Raja Mufasa. Shenzi, si hyena rakus itu nggak dengerin Zazu dan langsung mau menerkam Simba dan Nala. Mereka langsung lari ketakutan dari kejaran hyena-hyena rakus itu. Mereka mencoba menyelinap di bawah tanah, tapi sayang mereka terjebak. Simba coba takutin mereka dengan mengaum, tapi aumannya kecil banget, kayak kucing meong-meong. Yang ada malah diketawain sama para hyena. Simba mengaum lagi dan roar. Aumannya menggelegar yang ternyata adalah auman ayahnya, Mufasa. Mufasa menyerang para hyena itu dan menyelamatkan Simba dan Nala. Mufasa juga memperingatkan Shenzi untuk tidak menyentuh anaknya. Shenzi pun nurut karena takut sama Mufasa. Lalu mereka pergi dari sarang hyena itu. Mufasa perintahkan Zazu untuk bawa pulang Nala ke Pride Rock, sementara dia mau bicara berdua dengan Simba. Mufasa menegur Simba yang melanggar perintahnya dan juga membahayakan Nala. Simba mengakui kesalahannya dan bilang kalau dia cuma mau buktiin dirinya bisa berani seperti ayahnya. Mufasa dengan bijak mengajar Simba bahwa ada kalanya kita merasa takut, terutama hari ini dia takut kehilangan Simba. Habis itu mereka baikan dan bercanda berdua. Seru banget ya ayah dan anak ini. Kalau kita berbuat salah dan ditegur sama papa, gak perlu takut ya. Itu berarti papa sayang sama kita. Simba bilang kalau dia ingin terus bersama-sama dengan ayahnya. Tapi Mufasa kasih tahu Simba kalau bisa jadi suatu saat mereka harus berpisah, tapi Simba gak perlu takut. Sementara itu, para hiena lapar itu kedatangan tamu, yaitu Scar. Scar mengejek para hiena itu yang tidak bisa memangsa Simba dan Nala. Scar lalu ngajak Shenzi dan para hiena bekerja sama untuk menantang dan membunuh Mufasa. Scar menjanjikan kalau dia yang jadi raja, para hiena bisa bebas berburu di Pride Lands sesuka hati mereka. Para hiena itu tergiur dengan tawaran Scar. Keesokan paginya, Scar mengajak Simba ke ngarai untuk menjebak Simba dan Mufasa. Scar bilang kepada Simba bahwa dia bisa menebus kesalahannya kemarin kepada ayahnya dengan memberi hadiah berupa aumannya yang lantang. Scar lalu tinggalin Simba sendirian di sana untuk latihan. Waktu asik-asik mau latihan mengaum, tiba-tiba tanah berguncang. Ternyata datang kawanan banteng yang panik dikejar oleh para hyena dari tebing ke ngarai. Simba berusaha berlari menghindari kawanan panik itu. Scar melaporkan kepada Mufasa kalau Simba terjebak di ngarai dan ada sekawanan banteng yang panik. Mufasa langsung berangkat untuk menyelamatkan Simba. Ditemukan oleh Zazu, Simba sedang bertahan di sebuah batang pohon. Mufasa langsung berusaha menuruni tebing dan Scar menyuruh Zazu memanggil bantuan lain. Waktu Mufasa udah berhasil bawa Simba ke tepi tebing, badan Mufasa terseret kawanan banteng panik itu. Tapi Mufasa memang singa yang kuat. Dia berusaha lolos dan menaiki tebing. Begitu sampai di puncak, dia ngelihat Scar datang. Bukannya menolong, Scar malah menjatuhkan Mufasa. Dia terjatuh dan terinjak-injak kawanan panik. Jahat banget ya Scar. Bukannya menolong, dia malah membunuh kakaknya sendiri. Simba yang melihat ayahnya terjatuh langsung berteriak panik.
Setelah semua kawanan itu sudah lewat, Simba mencoba turun ke dasar nengarai dan mencari ayahnya. Simba menemukan ayahnya yang sudah tergeletak dan mati. Simba sangat sedih. Dengan santainya, Scar datang membuat Simba merasa bersalah atas kematian ayahnya. Dia menyuruh Simba untuk berlari pergi dan jangan pernah kembali lagi. Scar juga menyuruh para hiena untuk mengejar dan membunuh Simba. Simba berlari sangat kencang dari para hiena itu. Tapi, tidak! Simba jatuh dari tebing. Scar yang licik itu melaporkan kepada kawanan singa lain bahwa Mufasa dan Simba sudah mati. Dia pura-pura bersedih atas kematian kakak dan keponakannya itu. Dia juga mengumumkan bahwa dirinya yang akan mengambil alih tata, tapi dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia menjadikan kawanan hyena sebagai anak buahnya. Sungguh mengerikan. Pride Lands yang damai dipimpin oleh Mufasa, sekarang akan dipimpin oleh Scar yang egois dan para hyena itu. Bagaimana jadinya ya kondisi Pride Lands yang dipimpin oleh si jahat Scar bersama para hiena yang rakus itu? Apakah Simba betul-betul sudah mati? Tonton kelanjutannya di part yang kedua ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video part keduanya. Kalau begitu sampai ketemu di review selanjutnya ya, bye-bye.